September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Selesai. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian harus isi daftar hadir terlebih dahulu seperti biasanya ya. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka kenalan, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena mungkin ini adalah kali pertama kalian bertemu dengan saya. Nama saya Nisa Sri Ramliani dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi, yang pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan perkenalan lingkungan persekolahan 2 di SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Sehingga untuk beberapa minggu ke depan kalian akan bertemu dengan saya melalui video pembelajaran ini. Memang sangat sekali disayangkan pada PLP ini saya tidak bisa bertemu dengan kalian semua karena situasi yang sangat tidak memungkinkan. Maka dari itu, saya harap kalian semua agar selalu menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker saat berpergian, selalu mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Sekarang kita akan memasuki bab 3. Ada yang tahu tidak, bab 3 akan membahas materi apa? Bab 3 akan membahas materi matriks. Sebelum mempelajari materi matriks, ada materi prasyaratnya. Yang pertama, sudah mempelajari operasi hitung dasar. Yang kedua, sudah mempelajari sistem persamaan linear. Dan yang ketiga, sudah mempelajari sifat dari penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Manfaat matriks. Manfaat matriks sangat banyak sekali. Salah satunya, matriks banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan matematika, misalnya dalam menemukan solusi masalah dalam materi persamaan linear, transformasi linear yang berbentuk umum dari fungsi linear. Contohnya, rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga dapat diaplikasikan, misalnya dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta didekomposisikan. Menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan mudah dan terstruktur. Manfaat yang kedua, dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung berbagai macam variabel. Manfaat yang ketiga, dapat dimanfaatkan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan. Misalnya, operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Yang keempat, matriks dapat dikaitkan dengan penggunaan program linear. Analisis input-output dalam bidang ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan ilmu teknologi yang lainnya. Yang kelima, matriks dapat digunakan dalam militer. Ternyata dibutuhkan juga fungsinya. Itulah sebagian contoh dari banyaknya manfaat matriks. Selanjutnya, di materi matriks ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian,
Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, memahami pengertian dari matriks. Yang kedua, menjelaskan notasi dan ordo matriks. Yang ketiga, menjelaskan dan mengidentifikasi macam-macam matriks. Saya sudah membuat beberapa kelompok dengan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi, kalian bisa mengerjakan bahan ajar dan LKPD bersama kelompok kalian. Bahan ajar dan LKPD silahkan kalian unduh di Google Classroom. Seiring berjalannya pembelajaran ini, kalian bersama kelompok kalian silahkan mengerjakan bahan ajar dan LKPD. Setelah itu, perwakilan kelompoknya saja yang mengirimkannya kepada saya. Di layar sudah saya tampilkan peta konsep matrik. Silahkan kalian pahami dari peta konsep tersebut. Di sana, materinya terdapat 5 subbab. Namun, pada pagi hari ini kita hanya akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama, ada pengertian matriks. Yang kedua, ada notasi dan ordo matrik. Dan yang ketiga, ada macam-macam matrik. Setelah kalian memahami peta konsep, marilah kita simak tayangan berikut ini. Nah, setelah kalian melihat tayangan yang barusan, sudah terpikir belum apa itu matriks? Jadi, apa sih matrik itu? Matrik adalah susunan bilangan atau elemen ataupun unsur yang disusun berdasarkan baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Baris dalam matriks merupakan bilangan-bilangan yang mendatar. Kemudian, kolom dalam matriks adalah bilangan-bilangan yang tegak. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Bisa kalian simak di layar. Di situ sudah ada contoh dan bentuk umumnya. Bisa kalian amati. Oke, sekarang untuk lebih memahami, di sini sudah disajikan contoh, kalian bisa lihat di layar. Contoh tersebut diilustrasikan di perpustakaan. Seorang statistikawan sedang melakukan penelitian pada sebuah perpustakaan yang ada di suatu kota mengenai minat baca anggota perpustakaan berdasarkan usia dan jenis buku. Ia mengelompokkan usia menjadi 3 bagian, yaitu anak-anak kurang dari sama dengan 12 tahun, remaja di antara lebih dari 12 tahun, kurang dari 20 tahun, dan dewasa lebih dari 20 tahun. Sedangkan jenis buku dikelompokkan menjadi buku fiksi, buku non-fiksi, dan pengetahuan umum. Hasil penelitian yang diperoleh dituliskan dalam tabel sebagai berikut. Di sini sudah disajikan tabel sesuai dengan usia dan jenis buku. Angka-angka yang ada di dalam kotak merupakan jumlah orang yang meminjam buku berdasarkan jenis buku yang dipinjam dan usia peminjam. Ternyata bentuk tabel di atas dapat dibuat lebih sederhana lagi menjadi, kita tuliskan berdasarkan kolom dan baris. Kolom yang pertama yaitu buku fiksi. Di situ anak-anak meminjam sebanyak 25, kemudian remaja 40, dewasa 30.
Kemudian non-fiksinya ada 9, ada 35, dan ada 30. Kemudian pengetahuan umumnya ada 5, ada 20, dan ada 45. Nah, di tabel itu bisa kita buat lebih sederhana lagi menjadi sebuah matriks. Dengan menggunakan matriks, bentuk yang lebih kompleks dapat ditampilkan menjadi lebih sederhana. Mungkin matriks merupakan hal yang baru bagi kalian, tetapi mempelajari matriks tidaklah sulit selama kalian teliti dalam perhitungan dan memahami rumus yang diberikan. Permasalahan mengenai matriks tentu dapat kalian atasi. Ada beberapa sifat matriks yang perlu kalian perhatikan. Untuk mengetahuinya, kalian dapat mempelajarinya di bab ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari notasi dan ordo matriks. Yang pertama yaitu notasi. Penamaan atau notasi matriks menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain seperti pada layar. Sedangkan elemen-elemen di dalamnya dinotasikan dengan huruf non-kapital seperti A, B, C, dan lain-lain, sesuai dengan penamaan matriks yang diberi indeks IZ. Sedangkan indeks tersebut menyatakan posisi elemen matriks, yaitu pada baris ke I dan pada baris ke J. Secara umum, matriks A sama dengan A, IJ sama dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke M, dan J 1, 2, 3 sampai ke N, yang berarti bahwa banyaknya baris ke M dan banyaknya kolom ke N. Notasi memiliki contoh. Di sini sudah disajikan sebuah matriks A yang mana beranggotakan seperti ini. Kemudian yang ditanyakan berapakah nilai A12 dan A32 untuk matriks A di atas. Berapakah matriks A? A12. A12 berarti posisinya di sini ya letaknya. Berarti nilainya 56. Kita tulis A12 sama dengan 56. Kemudian berapakah A32? A32 posisinya di bawah. Hasilnya sama 32. Kemudian beralih kita ke ordo. Ordo matriks adalah dimensi atau ukuran suatu matriks yang menyatakan banyaknya baris M dan banyaknya kolom N. Penulisan ordo atau ukuran matriks dinyatakan dengan M kali N. Tapi ingat, M kali N di situ bukanlah operasi perkalian, melainkan hanyalah sebagai simbol. Contohnya di sini ada matriks A yang beranggotakan 2, 1, 3, 4, 1, 0. Matriks A terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Maka matriks A dikatakan berordo 3 kali 2. Dibaca 3 kali 2 dapat dituliskan A 3 kali 2. Seperti di layar, kalian bisa melihatnya penulisan dan pengucapannya. Selanjutnya, kita beralih ke macam-macam matriks. Yang pertama ada matriks baris. Nah, matriks baris di sini, matriks baris adalah matriks yang memiliki satu baris dan n kolom. Dengan demikian, matriks baris berordo 1 kali n. Berikut ini adalah contoh matriks baris. Nah, di sini sudah ada matriks P, matriks Q, dan matriks R. Matriks baris memiliki ordo 1 kali n, di mana n-nya itu tak terhingga. Jadi n-nya itu tak terhingga asalkan barisnya 1. Jadi kolomnya itu mau berapapun tak terhingga bisa, asalkan hanya memiliki 1 baris. Kemudian yang kedua ada matriks kolom.
Nah, di matriks kolom ini kebalikannya dari matriks baris. Kalau matriks kolom adalah matriks yang hanya mengandung satu kolom. Matriks ini memiliki ordo M kali 1. Berikut ini adalah contoh matriks kolom. Di sini sudah disajikan matriks S, matriks T, dan matriks U. Di sini ordonya itu M kali 1, di mana M-nya itu barisnya tak terhingga asalkan hanya memiliki satu kolom. Beda halnya dengan matriks baris. Kalau matriks baris, berapapun kolomnya asalkan satu baris. Kalau matriks kolom, berapapun barisnya yang penting satu kolom. Selanjutnya, yang ketiga dari macam-macam matriks, ada matriks persegi. Nah, matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Ordo matriks persegi adalah N kali N. Contoh matriks persegi sudah disajikan dalam matriks V, matriks W, dan matriks X. Kalian bisa menyimaknya. Nah, kalau matriks persegi ini, jumlah baris dan jumlah kolomnya itu harus sama. Baru itu dikatakan dengan matriks persegi. Kemudian, yang keempat ada matriks persegi panjang. Nah, apa sih matriks persegi panjang? Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan kolomnya. Matriks seperti ini memiliki ordo M kali N. Contoh matriks persegi panjang bisa lihat di bawah ada matriks Y dan matriks Z. Kalian bisa membedakannya dengan matriks persegi. Kalau matriks persegi itu kan baris dan kolomnya itu sama. Namun, kalau matriks persegi panjang, matriksnya itu barisnya tidak sama dengan kolomnya. Kemudian macam-macam matriks yang selanjutnya yaitu matriks nol. Nah, matriks nol adalah matriks yang semua elemennya bernilai nol. Berikut ini adalah contoh matriks nol. Kalian bisa melihatnya di layar. Semua notasinya dengan O dan elemen-elemen yang di dalamnya beranggotakan nol. Selanjutnya, yang keenam ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang bernilai 1 pada diagonal utamanya, dan elemen-elemen lainnya bernilai 0. Berikut ini adalah contoh matriks identitas. Di sana dinotasikan dengan I, karena matriks identitas selalu dinotasikan dengan I. Kalian bisa melihatnya di layar. Yang selanjutnya ada matriks skalar. Nah, matriks skalar adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai sama dan elemen lainnya bernilai 0. Matriks skalar disebut juga dengan matriks konstanta. Berikut ini adalah contoh matriks skalar. Di sana sudah disajikan matriks F dan matriks G. Beda halnya dengan matriks tadi, matriks identitas. Kalau matriks identitas, diagonal utamanya harus bernilai 1. Kalau matriks skalar, asalkan sama, boleh 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada matriks diagonal. Nah, kalau matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Berikut ini adalah contoh matriks diagonal. Selanjutnya, macam-macam matriks yaitu matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen yang terletak di atas diagonal utamanya bernilai 0. Contoh dari matriks segitiga atas bisa kalian lihat di matriks S. Di atas diagonal utamanya memiliki nilai 0 dan membentuk segitiga ya. Kemudian yang ke-10 ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya memiliki nilai 0. Contoh dari matriks segitiga bawah bisa kalian lihat di matriks H.
Jadi, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah bisa kalian bedakan itu dari diagonal utamanya memiliki di atas diagonal utamanya itu atau di bawah diagonal utamanya itu memiliki nilai 0 dan membentuk segitiga. Selanjutnya, ada matriks tegak. Matriks tegak adalah matriks jika M lebih dari N, maka banyak baris lebih banyak dibandingkan dengan banyak kolom. Sehingga susunan elemen-elemen membentuk persegi panjang tegak. Berikut ini adalah contoh matriks tegak. Kemudian, di macam-macam matriks ini ada contohnya supaya lebih memahami. Di sini saya akan membacakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada masalah untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk tabel atau daftar. Perhatikan tabel yang memuat data jumlah beberapa siswa di suatu sekolah pada tabel 1 dan data absensi suatu kelas dalam rentang waktu 1 semester pada tabel yang kedua. Kita lihat pada tabel yang pertama. Nah, pada tabel yang pertama ini, kalian bisa lihat kelas 1 laki-laki 250 orang, kemudian ada perempuan 185 orang, kemudian ada kelas 2 dan ada kelas 3. Nah, tabel ini bisa kalian buat menjadi bentuk matriks. Kita kelompokkan dulu bilangan yang diperoleh dari tabel 1. Berarti kolom satunya itu 250, kemudian ada 240, kemudian ada 245, kemudian ada di kolom yang kedua ada 185, ada 200, dan ada 205. Nah, coba kalian lihat, matriks ini yang terbentuk dari tabel 1 ini berbentuk apa? Nah, matriks yang ada di tabel 1 ini, semua bilangan ini berbentuk persegi panjang karena banyak baris lebih banyak dari banyaknya kolom. Kemudian di tabel yang kedua, kita lihat, kita tuliskan dulu dalam bentuk matriks. Kita tuliskan dalam bentuk matriks. Yang kolom pertama ada berapa aja? Ada 2, ada 1, dan ada 1. Kemudian di kolom yang kedua ada berapa aja? Ada 1, ada 3, dan ada 1. Kemudian di kolom yang ketiga ada berapa saja? Ada 3, kemudian ada 0, dan ada 2. Nah, bisa terlihat yang dibentuk dari tabel kedua ini membentuk apa? Yang dibentuk dari tabel yang kedua ini, semua ini disebut matriks persegi karena banyak baris sama dengan banyaknya kolom. Banyaknya baris ini sama dengan banyaknya kolom. Waktu untuk pengerjaan bahan ajaran LKPD sudah selesai. Silahkan perwakilan kelompoknya bisa mengirimkannya di Google Classroom. Sehingga dapat kita simpulkan mengenai pembelajaran pada hari ini mengenai pengertian matriks, kemudian notasi dan order matriks, dan yang ketiga ada macam-macam matriks. Kita ulas sedikit mengenai pengertian matriks. Jadi pengertian matriks adalah susunan bilangan atau unsur atau elemen yang disusun berdasarkan baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang. Kemudian notasi matriks biasanya dinotasikan dengan huruf kapital dan elemen-elemen yang di dalamnya dituliskan dengan huruf non-kapital.
Sedangkan ordo matriks adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom. Kemudian macam-macam matriks ada banyak sekali. Salah satunya ada matriks kolom, matriks baris, matriks nol, kemudian ada matriks identitas, ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah, ada matriks skalar, ada matriks tegak, dan masih banyak lagi. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya sudah mengirimkan tes individu di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan 30 menit sesuai tenggat yang telah saya kirimkan. Kemudian setelah 30 menit, silahkan kalian kirimkan kembali ke Google Classroom. Kemudian untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang transpos matrik dan persamaan dua matrik. Ada kata-kata mutiara dari Malcolm X. Ia berkata, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan sejak hari ini. Maka dari itu, jangan bosan belajar dan jangan bosan untuk menuntut ilmu. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.